Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Interna is fun, tapi materinya objin. Agak nggak nyambung, tapi mungkin bisa menambah. Ya, katanya yang ikut dokter umum mungkin ada koasnya, bisa nambah pengetahuan dikit-dikit. Dan yang jelas bisa tahu kalau perdarahan pasca salin itu pembunuh ibu ya, bukan perempuan, pembunuh ibu nomor 1 di Indonesia. Jadi Indonesia masih juara di Asia Tenggara untuk angka kematian ibu, baik jumlah ataupun dirasiokan MMR berupa rasio ataupun rate kita tetap paling tinggi, kita juara. Jadi ya masalah buat kita, termasuk angka kematian terhadap bayi. Makanya mungkin teman-teman dokter atau adik-adik yang nantinya akan bekerja atau bertugas di garda terdepan atau di daerah bisa memanfaatkan sedikit ilmu, karena ini praktikal ya, ini ilmu terapan. Jadi kalau nggak pernah ketemu pasti bingung. Yang pernah ketemu aja pasti bingung. Jadi kalau sudah ketemu sama perdarahan, Anda nggak akan pernah bisa terbayang apa yang harus dilakukan, pasti itu. Saya jamin nanti saya tunjukkan salah satu video yang well setting, sudah disetting dengan baik, kita sudah tahu pasti terjadi HPP, kita sudah tahu bakal terjadi HPP, tetap chaos. Gitu. Jadi nanti ada bahwa HPP itu salah satu yang benar-benar jadi masalah di lapangan. Karena kalau ada guru saya dulu pernah bilang, begitu darah itu pembuluh darah itu terbuka atau kontraksi rahim itu jelek, maka kayak keran dibuka dan darah itu bisa keluar segitu banyaknya ya. Jadi materinya ini perdarahan pasca salin. Kita cari tanda atau kita ketahui tanda faktor risiko dan bahayanya, nanti sekaligus beberapa manajemen sama beberapa rekomendasi yang termasuk baru. Kalau menurut saya masih termasuk baru dan masih diadop sampai sekarang. Oke. Ini ya, di Indonesia ini 2016 ya. Dinas Kesehatan Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sama Germas. Katanya segini, 305 per 100.000 kelahiran hidup, tapi data ini diragukan sama pihak luar. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi selalu di jurnal-jurnal ditulis bahwa mereka meragukan data dari Indonesia sendiri. Jadi artinya mungkin lebih tinggi dari ini. Mungkin lebih tinggi dari ini dan jauh ya. Tempatnya jadi paling banyak memang di rumah sakit, tergantung rujukan, tapi di daerah-daerah juga banyak ya. 77% di rumah sakit, 15,6% di rumah, bayangkan deh. Jadi masih banyak ibu bersalin di rumah. Nggak salah sebenarnya bersalin di rumah. Di Belanda pun, di Eropa, di beberapa negara Eropa, bersalin di rumah itu wajar dan memang cukup digemari. Tapi mereka screening faktor risikonya benar-benar kuat. Setelah benar-benar dinyatakan nggak ada masalah, baru mereka bersalin di rumah. Kalau kita nggak, mereka nggak pernah screening faktor risiko, pokoknya melahirkan di rumah dekat keluarga, dekat tempat tinggal. Nah itu jadi masalah. Karena obstetri itu, terutama kehamilan, itu saya nggak pernah bilang kehamilan itu tidak beresiko. Yang ada tuh resikonya rendah atau resikonya tinggi. Dan shifting dari resiko rendah ke resiko tinggi itu luar biasa cepat. Dalam hitungan waktu menit, jam, dia bisa shifting, bahkan detik bisa shifting. Jadi tadinya kita tidak menduga kalau nggak ada resiko, atau resikonya rendah, tiba-tiba bisa jadi resiko tinggi. Dan itu yang bikin nggak siap. Gitu. Ya, jadi ini data di Indonesia. 70-80% kematian ibu disebabkan perdarahan terkait kehamilan. Ini masih yang tertinggi di dunia. Di belahan dunia manapun perdarahan nomor 1, nomor 2-nya mungkin infeksi, nomor 3-nya toksemia gravidarum atau kebalikan ya, toksemia gravidarum itu preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Sekarang yang agak menyusul kelainan jantung pada kehamilan, tapi kelainan jantung ini juga ada peran serta dari dikaitkan sama toksemia gravidarum atau preeklamsi hipertensi dalam kehamilan. Ya, Millennium Development Goal ini saya cerita sedikit. Ini dirilis tahun 2005. Yang kelima, poin kelimanya adalah improve maternal health.
targetnya waktu itu menurunkan AKI sebanyak 75%. Jadi dipotong, di-cut, maunya di-cut menjadi cuma 25% aja. Ini target tahun 2015 yang lalu. Dan kita gagal, dan hanya beberapa negara di dunia, ya lumayan sih, tapi negara-negara maju. Terus diperbarui dengan Sustainable Development Goals, mulai dipikirkan tahun 2015, tapi dirilis 2016. Kita masuk ke yang nomor 3, bagian kesehatan, good health and well-being. Ini poin nomor 1. Poin nomor 1 di good health and well-being, target AKI 70 per 100.000 kelahiran hidup, targetnya 2030. Kalau ini mudah-mudahan masih bisa ya, 10 tahun lagi mudah-mudahan masih bisa memenuhi target AKI 70 per 100.000 kelahiran hidup. Ini kamar operasi, bayangkan darahnya 1,5 liter itu masih jalan. 1,5 liter itu masih jalan ya. Jadi ini yang di bawah di kaki saya, ini monitoring, jadi ya kita jamin cairannya tahu cukup apa enggak. Yang di kanan ini plasenta akreta, newcomer ya, salah satu penyebab tersering HPP, nanti yang videonya akan saya tunjukkan. Plasenta akreta itu terjadi karena resiko operasi ataupun tindakan pada rahim sebelumnya. Jadi yang pernah kuret, yang pernah seksio, yang pernah operasi miomektomi dan sebagainya itu pernah punya resiko terjadi plasenta akreta. Oke, jadi terminologinya kehilangan darah terkait persalinan secara langsung ya. Jadi kematian ibu itu dinilai langsung dan tidak langsung, dan ini masuk ke yang langsung. Dikatakan kalau per vaginam itu dikatakan HPP kalau lebih dari 500 cc, kalau yang dengan prosedur seksio sesaria itu lebih dari 1000 cc. Ya. Ada yang membagi lagi minor dan mayor, tapi ini jarang dipakai. Pokoknya kalau perdarahan sudah lebih dari 500, hati-hati gitu aja, meskipun seksio. Karena seksio itu rata-rata perdarahan 200 sampai 300 cc. Kalau terkait waktu atau time related, kita membaginya jadi early, pasca lahirnya plasenta sampai 24 jam pertama setelah melahirkan. Ini yang paling banyak porsinya, sekitar 98%. Terus yang late itu waktunya 24 jam pertama sampai 6 minggu berikutnya, artinya sampai masa nifas selesai. Ini cuman porsinya sedikit, sekitar 1-2%. Biasanya dapat diatasi dengan baik yang bawah ini. Kalau yang atas ini yang sering menimbulkan masalah. Ini jembatan keledai penyebabnya. Ini kalau yang dulu ya, yang lama ya, pakai singkatannya SARIKU, sisa plasenta atau produk kehamilan, atau nia uteri, robekan jalan lahir, infeksi atau involusi, subinvolusi ya, atau yang pengecilan rahim yang bermasalah, entah ada berlengketan atau apa. Terus K itu koagulasi, terus yang U ini unknown atau unspecified, jadi karena sebab lainnya. Ini jembatan keledai yang lama, jadi penyebab yang lama. Tapi yang sekarang yang baru lebih sering pakai 4T. 1 tonus, yang kedua trauma, yang ketiga tisu, yang keempat trombin. Hampir sama deh. Jadi bedanya cuma membagi lebih sederhana aja, tonus, trauma, tisu, sama trombin. Boleh dipilih yang mana aja, sama aja, sama-sama keledainya juga. Jadi silahkan yang lebih nyaman, yang lebih gampang diingat yang mana. Jangan lupa bahwa perdarahan atau tonus, kelainan, gangguan atau kontraksi ini dapat yang dapat menyebabkan perdarahan itu masih paling tinggi ya, 70%. Ini juga bisa bikin pada akhirnya keluar darah juga, ini juga sama aja. Tapi yang paling sering adalah akibat atau nia uteri. Ini resiko perdarahan pasca salin. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Tapi ternyata histori itu memang bisa menyebabkan berulangnya kejadian yang sama. PPS atau perdarahan pasca salin sebelumnya, kehamilan ganda ini jelas karena overdistensi. Preeklamsia ini biasanya sekunder.
terutama untuk kasus-kasus yang berat. Lalu kala 3 memanjang ini juga, biasanya kala 3 sama kala 2 ini karena exhausted ya, karena, prolong, delivery biasanya ini, menyebabkan kecapean terus exhausted jadi, eee, terjadinya males uterusnya untuk berkontraksi. Termasuk fase aktif memanjang, nah ini episiotomi. Tindakan yang cukup sering ditemui, mungkin bisa diperlebar lagi tuh episiotomi dan robekan di jalan lahir ya, karena kalau beberapa yang nggak dilakukan episiotomi juga bisa robek spontan. Itu ini cukup banyak darahnya, padahal robeknya biasanya cuma 3, 4, 5 senti, tapi darahnya bisa sampai, literan, ini kadang-kadang jadi masalah. Ya yang lainnya juga, anestesi umum sekarang hampir nggak pernah dilakukan ya, karena angka kematiannya atau fatality-nya dulu cukup tinggi, jadi sekarang sudah murni ditinggalkan, rata-rata kalau obstetrik kasusnya pasti pakai regional anestesi. Kegemukan, obesity ini terkait sama, sulitnya kita melakukan tindakan, pencegahan. Nanti dilihat di belakang bakal ngerti kenapa kok obesitas itu, jadi salah satu predisposing faktor, terjadinya perdarahan pasca salin. Chorioamnionitis jelas ini infeksi, jadi biasanya sekunder dari infeksinya. Seksual cesarea sebelumnya ini terkait plasenta akreta tadi, multiparitas ini terkait, regangan atau, relaksasi uterus yang berlebihan. Ya, sama yang lainnya, berat lahir dan sebagainya, nanti ini bisa dibaca sendiri. Artinya apa, kalau teman-teman nanti menemui kasus dengan catatan yang ada di sini, itu harus hati-hati. Kalau misalnya punya teman di area kerjanya, temannya dihubungi dulu. Peralatannya disiapkan, biasanya masing-masing tempat ada yang namanya HPP kit atau perdarahan pasca salin kit ditempatkan di satu tempat, nanti tinggal dibawa aja. Lebih baik lagi kalau ada, dokter pendamping atau senior yang syukur-syukur, dokter obgyn juga, dokter kandungan, ya. Nah, jenis persalinan dan risiko perdarahan pasca salin. Jadi, yang paling berisiko itu ternyata, seksio cesarea yang tidak direncanakan. Dibandingkan elektif, dibandingkan operasi pervaginam itu forceps, vakum, kayak gitu-gitu ya, Dek, ya. Dorsal incision itu motong serviks pada kasus-kasus melahirkan letak sungsang tapi kepalanya masih nyangkut. Dibandingkan persalinan spontan juga dia, lebih beresiko ya. Jadi yang paling enak kalau harus dipilih ya, SC elektif. Operasi pervaginam lumayan tinggi karena, tindakannya cukup barbar ya. Kalau untuk forceps sama vakum itu, orang luar negeri, saya pernah ketemu sama orang luar negeri ditanya tahun 2018. Saya ditanya, "Anda masih melakukan forceps atau vakum apa enggak?" Terus begitu kita masih bilang melakukan forceps, mereka langsung bilang, "Kalian barbar," langsung gitu. Jadi karena mereka sendiri sudah hampir nggak pernah melakukan. Menurut mereka itu mengerikan soalnya. Ya, jadi hati-hati sama seksio cesarea yang tidak terencana karena ini biasanya, masalahnya lebih banyak. Nah, ini ya, kalau dikaitkan sama etiologinya tadi, 4T-nya tadi, jadi nanti usia maternal itu tone-nya etnis bisa tone atau trauma. Etnis nih tapi, jurnal atau literatur itu sering sekali memojokkan orang Asia. Kalian boleh baca di manapun, kalau mereka nulis data mesti, mendiskreditkan, artinya orang Asia memang lebih beresiko terjadinya, HPP karena tone dan trauma dikaitkan dengan lingkungan, gizi, dan sebagainya. Tapi saya kurang setuju ya, ini dimanapun sama resikonya. Terus obesitas, grande multi itu hamil 4 kali atau lebih. Ada 2 pendapat, ada yang bilang pokoknya hamil ke-4 atau lebih, ada yang bilang harus pernah melahirkan 4 kali bayi normal. Maksudnya bayi dengan berat cukup 2,5 kilo ke atas. Itu terminologinya grande multipara. Ada 2 pendapat, boleh dipakai dua-duanya nggak apa-apa. Abnormalitas uterus, di Delphi atau Bicornu. Jadi ada, uterus, jadi rahim manusia itu kan harusnya ruangnya 1, lah ini ruangnya bisa 2 atau 3, jadi satunya bisa fungsional ataupun cuman aksesoris aja. Nah ini resiko juga, terutama resikonya ruptur, karena biasanya kalau yang, rahimnya itu lebih dari 1 ruangnya, biasanya space-nya atau ruangnya lebih kecil dibandingkan dengan rahim yang normalnya
satu. Kelainan faktor darah jelas ya, tapi ini nggak banyak. Anemia kurang dari 9 gram per desiliter. Ada beberapa literatur yang bilang bahwa kalau masih di atas 8 masih aman. Bisa menyebabkan apapun ya kalau anemia dari 4-4-nya. Overdistensi uterus, IUFD. IUFD ini mungkin yang membingungkan teman-teman sekalian. Bisa ke arah infeksi, nantinya mengganggu proses pembekuan darah. Yang paling sering dianut itu, meskipun pada kenyataannya ya, pada kenyataannya asalkan steril, tetap steril, bayinya di dalam tetap steril, mau berminggu-minggu pun masih nggak ada masalah gitu ya. Tapi ini memang paparan yang bisa meningkatkan risiko infeksi dan nantinya sekundernya menjadi gangguan faal hemostasis. Nah ini persus precipitatus itu cepat, yang terjadi dengan cepat ya. Ini biasanya yang paling sering trauma, memang benar. Persalinan memanjang, capek, chorioamnionitis juga, pireksia intrapartum juga resikonya sekunder karena infeksinya. Penggunaan oksitosin berlebihan, emboli cairan ketuban, ini keranjang sampah ya. Ini keranjang sampah. Mungkin kalau di ilmu lain kayak kardiomiopati atau apalah, nggak tahu saya. Kenapa? Karena diagnosis emboli cairan ketuban itu mestinya autopsi. Mestinya. Kalau kita menemukan partikel atau fetal part di arteria pulmonalis, baru kita bisa menyatakan ini meninggal karena emboli cairan ketuban. Tapi selama ini Indonesia nggak pernah melakukan. Orang meninggal di otopsi sama sekali nggak pernah dilakukan. Jadi kita anggap ini keranjang sampah dalam tanda kutip, kita cuman berdasarkan klinisnya aja. Ya. Inversi uteri, inversi itu kebalik ya. Misalnya mau melahirkan plasenta tapi nariknya terlalu kuat, dorongnya dari atas terlalu kuat, terus akhirnya uterusnya kebalik. Bagian mukosa yang di dalam jadi ada di luar. Dan ini darahnya bisa banyak banget karena jepitan dari otot-otot rahimnya lepas ya. Jadi pembuluh darahnya tuh kayak kebuka gitu, kayak keran dibuka. Trauma saluran genital, persalinan pervaginam dibantu, termasuk vakum sama forceps tadi, terus seksio cesaria terutama yang situ atau emergensi. Resiko perdarahannya, faktor resikonya, ini kalau postpartum biasanya sisa konsepsi, bisa plasenta, kotiledon, selaput atau bekuan darah. Hati-hati bekuan darah ini. Tapi kakak kelas saya dulu pernah neliti bahwa ada 2 pendapat tentang ini. Kalau ada darah di dalam rahim sebaiknya dikeluarkan atau enggak. Ternyata jawabannya masing-masing individu berbeda. Ada yang ternyata bekuan darah itu membantu untuk uterus itu berkontraksi. Jadi dia kayak sumbat. Nanti kita lihat di belakang ya, kayak tampon terhadap rahim. Ada yang ya, kalau bekuan darahnya itu nggak dikeluarkan, dia justru makin banyak, malah uterusnya jadi makin lemas, darahnya makin keluar banyak. Jadi ini ada 2 pendapat ya, masing-masing berbeda. Kalau ini AFE amniotic fluid embolisme dan disseminated intravascular coagulation ini nyambung ya. Biasanya ini reaksi akutnya, terus nanti sekundernya jadi di IC. Selain itu di IC bisa ditimbulkan karena solusio plasenta atau perdarahan yang tidak terkontrol, konsumtif koagulopati. Hipotonia akibat induksi sama distensi kandung kemih. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang menginduksi pasien atau pasiennya lupa pipis, itu juga jadi salah satu masalah dan kendala terjadinya perdarahan pasca salin. Yang paling sulit ini sebenarnya. Jadi kita mengenal namanya golden hours. Saya pribadi itu kalau ditelepon sama perawat atau bidan atau siapapun lah atau residen, dok, pasiennya gini, itu denial yang pertama. Dalam hati saya, masa sih? Iya kamu sudah cek gini, kamu nggak gitu, kamu gini, pokoknya ada aja alasannya. Jadi memang ternyata di seluruh dunia, dipresentasikan Prof. Arul Kumaran ya 2017, ini terjadi di mana-mana deh, denial sama delay ini terjadi di mana-mana. Mungkin nggak cuma di obstetri, di tempat lain aja mungkin juga. Jadi denialnya tuh yang diutamakan. Akhirnya Prof. Arul waktu itu bilang ini too little too late, karena ternyata sangat erat kaitannya dengan survival dari ibu tadi. Jadi kita memikirkan ini menit ya, 90 menit itu waktu maksimal. Kalau sampai kita berpikir
delay terus atau denial terus sampai 90 menit, itu chance-nya atau kesempatan hidupnya itu bisa-bisa nol. Ini di luar negeri loh ya, nggak tahu kalau di Indonesia mungkin lebih parah lagi. Jadi yang bahaya itu ini pengenalan dan penilaian, karena kita nggak onsite, kita cuma terima laporan aja, kita cuma terima masukan aja. Nah itu kadang-kadang jadi masalah. Kalau kita bisa bereaksi cepat, langsung mau bergerak ya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau udah rumahnya jauh, lelet, males-malesan, terus jangan-jangan yang di sana yang ngelapori kita juga nggak aware, ya sudah masalah itu benar-benar. Ya, jadi jangan lupa kalau misalnya dalam hal apapun saya kira, bukan cuma obstetri aja ini terjadi pasti. Kalau dilapori pasien jelek, pikirkan bahwa mereka itu benar-benar kebingungan. Ya mending kalian over daripada pasiennya bermasalah. Kalau di obstetri memang sebaiknya juga ditunda. Kalau di tempat lain atau di disiplin lain saya nggak tahu, mungkin masih bisa. Nah, ini melatih tenaga medis. Ternyata penelitian mengatakan bahwa perhitungan menggunakan metode kuantitatif, artinya dihitung, benar-benar dihitung. Darahnya dihitung berapa bengkok, underpack-nya berapa banyak yang basah, kasa yang digunakan berapa banyak, itu jauh lebih akurat, hampir 20-30%, 30-40% dibandingkan yang hanya menilai secara visual. Tapi orang kita sukanya kan menilai secara visual, dilihat, oh ketok kayaknya segini. Nah ini yang perlu dilatihkan sama teman-teman atau tenaga medis pendamping di lapangan. Terus ternyata ada satu penelitian lagi yang mengatakan bahwa pelatihan itu memperbaiki luaran dan memperbaiki kemampuan kita untuk menghitung atau menilai berapa banyak sih sebenarnya darah yang hilang. Ya, artinya sebaiknya dihitung secara kuantitatif atau secara dilakukan pelatihan terus. Kuantitatif ini nanti di belakang ada caranya, perkiraannya berapa banyak. Kalau pakai bengkoknya kan ada dua, kadang-kadang bengkok yang dalam sama bengkok yang agak gepeng. Kalau yang di lapangan mungkin sudah pernah lihat. Terus kalau kasa itu berapa banyak, kalau underpad berapa banyak, nanti ada. Ini sama ya, ini punya teman-teman anestesi, jadi perkiraan kehilangan darah berdasarkan estimated blood volume. Jadi sama ini, di mana-mana sama saya kira. Hati-hati jangan jatuh ke titik ini atau ke titik ini. Nggak gampang soalnya menghentikan perdarahan. Jadi obstetri itu susahnya gini deh. Kalian sudah bisa handle cairan, kalian sudah bisa handle pasokan cairan atau sudah bisa membawakan darah, belum tentu bisa menghentikan perdarahannya. Karena apa? Karena kontraksi rahim itu secara sekunder dia bisa terpengaruh juga. Jadi awalnya masih baik-baik aja, begitu melewati titik tertentu, oksigenasinya sangat rendah, kerja dari aktin miosinnya sudah nggak bagus, kontraksinya jelek, ya wes. Berarti harus shift ke tindakan operasi atau mungkin sampai pengangkatan rahim ya. Nih cara penilaiannya. Perhitungan kehilangan darah ini kuantitatif ya. Kalau kemarin waktu ngasih pelatihan itu briefing saya dapatnya kebetulan yang ini kalau pakai underpad itu bisa sampai 700 sampai 1 liter ya. Kalau underpad yang gede kan kadang-kadang kalau di Indonesia diirit-irit dipotong. Jadi underpadnya dipotong dibagi dua, nanti dipakai lagi gitu yang separuhnya. Kalau misalnya full, underpadnya nggak dipotong, itu darahnya penuh, itu sekitar bisa 700 sampai 1 liter. Kalau bengkok, ya bengkok yang kayak gini, nah ini kan yang dalam, yang cekungannya dalam bisa 500 cc. Mungkin kalau yang cekungannya rendah sekitar 300 sampai 400. Kasa, satu kasa kalau basah sekali ini sekitar 100 cc. Ya ini, nanti gambarannya kayak gini, silahkan nanti dipelajari sendiri. Tapi jelas ya kalau udah sampai kayak gini, sudah sampai kayak gini ya sini jelas banyak sekali darah, apalagi sampai di bawah-bawah seperti ini ya. Ini tata laksananya. Oke. Jadi prinsip dari hipovolemik replace. Sama yang kedua jangan lupa stop ongoing. Nah itu yang kita susah ya kalau di obstetri.
Kalau di ilmu non bedah mungkin replace dulu, stop ongoingnya bisa agak santai, yang penting replace dulu. Tapi kalau untuk di obstetri ini nggak bisa. Kadang-kadang resusitasi itu resusitasi kamar operasi. Jadi ABC tetap dijalankan, airway, breathing, C-nya, circulation-nya, itu selain replace, dia juga ada yang namanya resusitasi kamar operasi. Artinya apabila sudah dilakukan perbaikan seoptimal mungkin masih tetap kondisinya tidak membaik, ya mungkin harus shifting ke kamar operasi. Ini yang susah di obstetri. Hemostasis ini yang bikin alarm ya. Ask for help, jangan lupa, jangan mikir sendiri, nggak bisa deh, beneran nggak bisa. Saya sudah sekian lama jadi obstetrician aja, kalau misalnya ketemu kasus-kasus perdarahan pasti bingung. Apalagi kalau perdarahannya tuh habis melahirkan normal, itu jauh lebih bingung. Kalau durante operasi, oke lah, nggak masalah, terutama kalau menguasai teknik operasi yang proper ya. Tapi untuk teman-teman kan pasti nanti sering ketemunya di lapangan ya, perdarahan pervaginam, nah ini masalah sekali. Jangan lupa minta bantuan, terus assess, perkirakan, terus resusitasi, ya. Perkirakan apa sebabnya. Terus Exbolix ini adalah obat-obatan yang merangsang kontraksi uterus. Terus masase, ini penting sekali ya. Ini tindakan paling sederhana yang paling penting menurut saya. Oksitosin, terus shift to OR, jadi pertimbangkan untuk dilakukan tindakan operasi, terus dikasih tamponade atau balon atau uterine packing, terus compression suture, ini saya kira nggak usah, tapi nanti tak tunjukkan aja, nice to know. Systematic pelvis devascularization, ini juga nice to know. Ini juga nice to know, ini juga nice to know ya. Nanti tapi saya tunjukkan gambarnya. Jadi yang S ke bawah ini nice to know semua. Nah yang atas ini ranah kalian. Ini bisa membantu, ini bisa sangat membantu. Terutama yang ini dek. Ya, terutama yang ini. Masasa uterus, ya ini jelas ya. Yang atas ini jelas, tapi yang ini penting. Penting sekali. Oke. Nah ini pemberiannya, nanti dibaca-baca sendiri nggak masalah. Hati-hati pemberian ergometrin metil ergometrin sama metil ergonovin ya. Kalau misalnya dia metil ergometrin, mendingan milih yang ergometrin, ergot alkaloid. Hati-hati pada pemberiannya terhadap pasien-pasien yang punya hipertensi atau PE. Boleh dikasih sebenarnya. Ada beberapa jurnal yang membolehkan bahwa kalau dia rootnya tepat, diberikan IM dan diberikan dalam kondisi yang benar-benar kritis, terus dikasihkan dalam dosis yang seharusnya, itu lebih bermanfaat. Jadi dipertimbangkan boleh untuk diberikan, tidak ada masalah ya. Rekomendasi, kalau masih ingat rekomendasi nih, jadi ini ya peringkat bukti sama derajat rekomendasi 1A, 1B, 2, 3, 4. Terus ini derajat rekomendasinya berdasarkan level yang mana. Nanti kita lihat rekomendasi di belakang. Nah ini, manajemen PPS, oksitosin lebih dipilih dibandingkan ergometrin tunggal. Kombinasi oksitosin ergometrin dan prostaglandin. Jadi pilihan pertamanya oksitosin. Ergometrin boleh dipakai, tapi prostaglandin ini off label sebenarnya. Ini sebenarnya obat untuk mah, tapi sering dipakai untuk dia punya efek menginjus kontraksi dari uterus, makanya sering digunakan. Tapi kalau nggak pernah pakai, mendingan yang oksitosin aja. Kalau nggak tersedia, tidak respon, baru boleh dikasihkan metil ergometrin. Dan dengan oksitosin nggak respon, naik ke sini, kalau ini nggak respon, baru dikasih misoprostol. Hati-hati pemberian misoprostol atau analog prostaglandin ini bisa menyebabkan shivering ya, bisa kembung, terus shivering, menggigil dan sebagainya. Kalau lini 2 nggak tersedia, perdarahan tidak respon terhadap lini kedua, prostaglandin ditawarkan sebagai lini ketiga, boleh dikasihkan. Tapi ada satu jurnal yang menyatakan bahwa kalau ini sudah nggak respon, ya, jadi 15 menit ini kamu kasih nggak respon, 15 menit kedua kamu nggak respon, 15 menit ketiga kamu kombinasi dengan metergin sudah nggak respon, biasanya prostaglandin nggak ada gunanya. Jadi harus switch langsung ke kamar operasi.
gitu ya. Rekomendasi kedua, tidak ada keuntungan dari pemberian misoprostol sebagai terapi tambahan pada perdarahan pasca salin pada kelompok yang sudah menerima. Nah ini akhirnya keluar oksitosin pada kala 3 persalinan. Ya, 1A loh. Ya, 1A, 1B dengan rekomendasi A. Artinya kalau udah, ya ini tadi terkait waktu ya, too little itu. Jadi kalau udah, Mbak kasih dulu oksitosin 1, dok tetap jelek, Mbak kasih lagi oksitosin sama metergin sekali, dok tetap jelek, dikasih lagi misoprostol, itu sebenarnya nggak ada gunanya. Jadi kalau udah dua kali itu langsung pikirkan, oke, berarti ini nggak bisa, aku harus melakukan tindakan yang lebih lagi, aku harus menghubungi dokternya, harus menyiapkan kamar operasinya dan sebagainya ya. Pada perempuan yang tidak menerima oksitosin profilaksis selama kala 3, pemberian oksitosin sebaiknya diberikan sebagai terapi pilihan untuk manajemen PPS. Ini jangan lupa ya, ini nanti masuk ke rekomendasi kategori manajemen aktif kala 3. Ya, ada di belakang. Nah, ini non medikamentosanya. Ini yang saya bilang tadi, Dek, massage fundus uteri. Jadi yang ini nahan, nggak neken ya, nahan aja. Terus yang ini melakukan massage. Kenapa kok di fundus? Ada yang berpostulat bahwa para peneliti menyepakati, para ahli menyepakati bahwa awal munculnya kontraksi itu berasal dari area kornu di daerah fundus. Kornu itu keluarnya atau awal mula munculnya atau awal mula terjadi munculnya tuba di area rahim. Jadi kanan kirinya itu namanya kornu. Katanya di daerah situ. Sehingga dengan cara melakukan massase selain stimulasi untuk ototnya, itu juga mengindus munculnya internal oksitosin, sehingga diharapkan bisa melakukan blokade pada pembuluh darah. Oh iya, pembuluh darah rahim itu punya kekhususan. Dia melewati anyaman otot. Jadi anyaman ototnya itu kayak gedek itu apa ya? Anyaman bambu. Nah, kayak anyaman bambu gitu. Jadi pembuluh darah itu akan melewati sela-selanya. Jadi prinsipnya kalau kontraksinya bagus, berarti pembuluh darahnya akan terjepit. Ya, kalau kontraksinya jelek, berarti pembuluh darahnya akan terrelaksasi sehingga terjadi perdarahan. Ya, nih belajar ini. Ini boleh dipelajari. Ini juga boleh, tapi aku yakin kalian tidak tega sampai masukkan tangan. Prinsipnya sama ya. Jadi kalau misalnya terjadi kontraksi yang jelek, dengan cara menutup atau menempelkan area depan dari endometrium dan area belakang dari endometrium sama, cuman ini dari luar, itu dianggap cukup membantu untuk proses penghentian darah. Nah, kalau yang ini bimanual eksterna, ini interna. Nah, ini tadi yang saya kaitkan sama obesitas. Jadi kenapa sekarang alasannya obesitas itu menghalangi prosedur. Kalian bayangkan, Dek, saya pernah seksio pasien atau melahirkan pasien dengan berat 134 kilo. Gimana caranya kalian tahu fundusnya kalau beratnya segitu, lemaknya aja segitu tebalnya. Ya, itu alasannya kenapa obesitas jadi masalah. Kalau kalian bisa benar-benar memegang ini, ditangkupkan antara yang depan sama yang belakang, itu sangat-sangat membantu. Paling enggak sampai kalian mendapatkan bantuan dari tenaga ahli yang lebih berpengalaman, atau kalian punya cukup waktu untuk mempersiapkan kamar operasi. Ya. Tapi tak kira yang ini kalian tidak akan tega. Masukkan tangan ke jalan lahir itu kalian tidak akan tega. Saya cukup yakin kalian tidak akan tega. Kalau yang ini belajar yang ini. Ya. Nah ini prinsipnya tampon ada itu kayak gini. Nah ini saya kaitkan sama yang masalah tadi, apakah darah itu perlu dikeluarkan atau tidak. Kenyataannya dengan mengembangkan balon pada dinding dalam uterus, itu diharapkan malah dia justru bisa mengurangi atau menghalangi terjadinya perdarahan. Kalau ini teknik lama ya, pakai kasa. Jadi kasanya dimasukin, dipadetin semuanya di jalan lahir, terus harapannya bisa memblokade. Tapi jangan lupa yang ini sama yang ini
harus pada yang kontraksinya bagus ya. Kalau kontraksinya jelek, kamu dorong sebanyak apapun kan dia malah melar. Ini kontraksinya jelek, dikasih sebanyak apapun dia malah jadi melar. Jadi hati-hati ya. Nah ini, tadi jadi teknik yang saya mau kalian bisa lakukan adalah massage sama kompresi aorta abdominalis externa. Ya, jadi external compression of aorta abdominalis. Prinsipnya jepit aorta abdominalis antara tulang belakang sama tangan. Jempol ini tepat berada di pusar, di udel ya, di umbilikus, lalu ditekan. Kalau misalnya kalian sudah merasakan, jadi ada dua cara, Dek. Yang satunya meraba arteria femoralis, ya kalian tahu lah ya cabangnya, dari sini ke iliaka interna, iliaka eksterna, nanti dari iliaka interna masuk ke dalam rahim, yang eksterna salah satunya ada yang ke femoralis. Nah, jadi prinsipnya kalau yang di femoralis ini sudah berkurang denyutannya atau tidak merasakan lagi, artinya tekanan ini sudah cukup menurunkan, bukan menghentikan, menurunkan aliran darah sebanyak 50-60%. Ya, cukup, nggak usah ditekan lagi, karena kalau kamu tekan lagi, bagian bawah ini nekrosis nanti. Ini yang dikenalkan sama Satgas HPP, saya termasuk Satgas HPP, untuk dilakukan tenaga kesehatan di lapangan, termasuk dokter umum, perawat, bidan, atau siapapun. Ini tindakan sederhana tapi penting ya. Nah, cara yang kedua, kalau misalnya kalian kesulitan untuk melakukan ini, perabaan arteria femoralis, cukup dengan menekan aja. Kalau tekanan kalian sudah cukup, itu kalian akan merasakan denyutan di sini. Jadi denyutannya kayak jantung ini kan akan memompa terus ke jantung kiri, kan akan memompa terus darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nanti akhirnya dari torakalis turun ke abdominal. Akhirnya begitu kalian bendungannya ini cukup, maka darah yang terkumpul di sini makin banyak, kembali makin banyak, itu akan memberikan kayak rasa tonjokan di kepalan tangan kalian. Ini boleh dicoba loh, Dek. Pada orang biasa yang nggak ada, pokoknya sama teman-teman kalian ini boleh dicoba, atau perawat-perawat di lapangan boleh dicoba. Nanti kalian akan merasakan denyut cedut. Kalau udah kerasa kayak gitu, hentikan, tahan di situ sampai nanti bantuan yang lainnya datang ya. Makanya tadi saya bilang di awal, ini ilmu practically. Jadi kalau nggak nyoba nggak akan bisa. Nyoba aja masih belum tentu bisa, masih ada takut-takutnya. Nah nih, postpartum hemorrhage aortic compression to reduce pelvic bleeding. Jadi memang benar ya, kalau bisa ya dilakukan. Belajar aja, gampang kok ini. Ini kalau durante operasi, kita sering buka sampai segini ya. Ini iliaka, komunis, yang vena, terus ini aortanya nih biasanya dijepit atau diligasi sementara supaya aliran ke bawahnya berkurang ya. Nah, ini yang kita tekan di sini, di aorta abdominalis. Oke. Sip. Ini nice to know aja, surgical intervention. Nah, ini tapi bisa dikaitkan sama yang tindakan kompresi tadi, sama massage, sama kompresi bimanual internal sama eksternal. Ini loh, Dek, kornu tuh yang ini loh. Kornu tuh yang sebelah sini. Nah, jadi diharapkan dengan memijat sini kita bisa menstimulasi munculnya oksitosin alami. Uterus mendapatkan perdarahan atau aliran darah dominan dari dua pembuluh darah besar. Satunya arteria uterina, ini 70% ya, hampir 70-80%. Terus yang satunya arteria ovarika. Jangan lupa ada beberapa cabang dari vaginalis. Sebenarnya interna atau hipogastrika anterior, hipogastrika interna, arteria hipogastrika, atau iliaka eksternanya beberapa ke arteri vaginalis. Jadi sebenarnya kalau mau ngeblok aorta tadi, masalahnya udah cukup teratasi. Dengan kita menekuk bagian fundus
dan menahan bagian bawah, dilipat, itu harapannya area di sisi ini ya, yang paling banyak dapat darah dari arteria uterina sama arteria ovarica itu akan terjepit, sehingga di sini akan terbuntu, di sini akan terbuntu. Kalau terbuntu harapannya darahnya akan berhenti, meskipun berhentinya nggak langsung, tergantung respon koagulasinya ya. Jadi respon dari sistem koagulasinya seperti apa ya. Jadi dilipat dari sini ke sini atau ditekan depan belakang, itu harapannya yang di sini sama di sini itu ikut ketekan juga ya. mekanik. Nah, ini kalau teknik operasi sama kan sebenarnya. Jahitan kayak gini kan mempertemukan depan sama belakang, sama kayak dorongan tangan tadi. Ini juga sama. Jadi dikasih jahitan di sini ke belakang, terus nanti harapannya kalau dikencengin kan depan sama belakangnya ketemu. Jadi ini kompresi bimanual tapi menggunakan benang, pakai media benang. Ini yang populer di Indonesia. Ini guru saya, ini masternya HPP, Dr. Agus Sulistiono, memperkenalkan modifikasi dari teknik awal yang diajarkan oleh Christopher Billings tahun 2005. Ini udah ada di London, dikenalkan tahun 2005, kita baru adopt tahun 2010. Dr. Agus Sulistiono. Ini gampang, paling simpel. Ya, itu tadi ya. Jadi itu kasus Akreta, hamil ketiga kalau nggak salah, tahun 2015. Ya, 2015. Itu sudah diemboli. Jadi arteria iliakanya udah diemboli. Itu udah dibuntu. Baloning sih, bukan emboli, pakai balon waktu itu. Jadi dikembangkan. Terus kita sudah persiapan semuanya, darahnya masih kayak gitu, ibunya masih harus dihistrektomi, bladernya masih bolong, ya. Jadi wes tadi kelihatan gupuhnya di mana? Itu tali pusat sampai putus loh, Dek. Jadi saking bingungnya itu tali pusat itu sampai putus, ya. Jadi kan tadi bayinya ditarik keluar terus tali pusatnya putus, saking paniknya terhadap pengendalian perdarahan. Darahnya waktu itu ini yang paling banyak yang pernah kami kerjakan, 8.500. Jadi ibunya udah nggak punya darah lagi, udah diganti darahnya orang lainnya. Nah, ini yang berikutnya, manajemen aktif skala 3. Ini rekomendasinya 1A ya. 3 langkah yang cukup penting. Jadi oksitosin harus segera disuntikkan di paha biasanya setelah bayi lahir, terus klem tali pusat, dilanjutkan peregangan tali pusat terkendali. Jadi diregangkan aja. Diregangkan, nggak usah ditarik berlebihan, nanti biar nggak inversi. Sama satu lagi masase fundus uteri ya. Ini bisa kalian kerjakan, ini penting. Rekomendasinya juga 1A. Nah, ini observasinya ya, nanti baca sendiri ya. Nah, yang sering salah tentang observasi adalah bahwa selama ini 2 jam PP, 2 jam postpartum. 2 jam postpartum itu bukan maksudnya ternyata ya. Bukan maksudnya sekarang lahir, jam 8 lahir, jam 10 kalian baru cek, bukan. Jadi jam 8 lahir, jam 8.15 dicek, jam 8.30 dicek, jam 8.45 dicek, jam 9 dicek, jam 9.15 dicek, jam 9.30 dicek gitu. Itu maksudnya observasi 2 jam postpartum. Yang benar loh ya. Kalau cuman observasi mata aja ya, kemungkinan bisa perdarahan itu tadi. Nah, ini baru ya, dirilis, ini dipublish juga tahun 2017-2018 kalau nggak salah, direkomendasikan sama WHO, asam tranexamat. Jadi sekarang saya bahkan teman-teman anestesi menyarankan juga untuk nggak cuma untuk kasus-kasus obstetri kehamilan, tapi kasus-kasus lainnya jadi disuntikkan asam tranexamat. Kalau saya biasanya masukkan 1 gram 1000 mg kira-kira 10-20 menit sebelum tindakan. Jadi harapannya nanti perdarahannya cukup terkendali. Tapi untuk kasus Akreta nggak bisa ya, itu khusus itu. Perdarahannya terlalu banyak. Tapi untuk yang lainnya, bahkan tindakan-tindakan operasi miom, operasi kista yang besar itu bisa dilakukan. Cukup membantu ini untuk mengurangi perdarahan. Ini algoritma, ini saya ambil dari HKFM, PNPK, sudah dirilis juga. Jadi kalau ada kasus-kasusnya teman-teman bisa pakai ini, lumayan membantu
Jadi biar nggak bingung nanti kalau mau atau menghadapi pasien-pasien dengan perdarahan pasca salin. FFP sama faktor rekombinan ini cuman available di rumah sakit besar dan harganya mahal, terutama yang faktor rekombinan. Kalau yang FFP meskipun available di rumah sakit besar tergantung bank darahnya. Jadi seberapa cepat bank darah bisa menyediakan fresh frozen plasma. Cryo itu lebih penting sebenarnya, cryopresipitasi, tapi juga tergantung dari kemampuan bank darahnya. Jadi sebisa mungkin penanganan awal, karena kalian adalah terdepan, itu penanganan awal itu sangat sangat penting. Saya kira gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Kalau bingung saya memaklumi, kalau nggak bingung malah aneh. Karena ini kasus terapan, ilmu terapan untuk teman-teman yang baru-baru koas atau selesai koas atau baru-baru dokter. Saya yakin nggak sebanyak saya dulu nemui kasus-kasus persalinan pervaginam. Jadi apalagi kasus-kasus perdarahan sudah hampir jarang banget. Jadi saya wajar. Gitu aja. Terima kasih. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, silahkan. Thank you, Cik. Oke, terima kasih dokter. Ini kita langsung masuk ke sesi Q&A ya dok ya? Ya. Sudah langsung ada sih dari dokter Ferrari menanyakan, izin bertanya dok, kalau pemberian oksitosin pada manajemen aktif skala 3 itu kalau pemberiannya secara IV apakah dianjurkan dok? Kalau rekomendasinya IM, Dek. Karena pemberian, jadi oksitosin itu punya efek dia menahan retensi cairan ya. Dia bisa bikin retensi cairan. Nanti ditakutkan kalau misalnya pemberiannya terlalu cepat melalui IV, nanti reaksinya juga retensi cairannya terlalu tinggi. Jadi yang direkomendasikan sih pemberian melalui intramuskular, biasanya di paha luar sebelah kanan atau sebelah kiri, itu efektif banget. Jadi begitu bayinya lahir kalian suntikkan, itu nggak sampai 2-3 menit mungkin sudah kontraksi lagi untuk melahirkan hari-harinya. Oke dok. Baik, terima kasih dokter Ferry. Sebelumnya kalau teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya langsung dengan dokter Agung bisa raise hand ya. Nanti saya unmute gitu untuk bisa tanya langsung dengan dokter Agung. Oke, sebentar. Kita lanjut lagi, masih teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Ini memang ilmunya pasti agak bingung ya dok kalau sekarang koas pada online semua. Yang aku Jadi, zaman nggak online dulu aja pusing. makanya saya kemarin waktu ditanyain istri saya, ayo ngisi gitu. Ya kamu juga itu, Cik. Terus aku bingung, alah nggak bisa nggak teman-teman, maksudnya nggak mudeng nggak, ini ilmu terapan. Jadi ilmu terapan itu paling sulit memang. Tapi ya kalian harus bisa. Saya dulu waktu PTT di Kalimantan, itu ketemunya kasus-kasus kayak gini. Bayangkan di Kalimantan itu orang yang datang ke sana, KTP-nya KTP Jawa Timur. Di pulau di pertengahan antara Kalimantan Selatan sama Jawa Timur itu mereka perginya ke sana. Datang jam 2 malam dengan HB 2,5, bayangin. Jadi saya bingung waktu itu, loh, KTP-nya kok Jawa Timur? Iya Pak, kita masuk area Gresik. Jadi masuk area Gresik. Terus saya tanya, loh kenapa kok kesini? Katanya mereka lebih dekat. Jadi kalau ke Surabaya itu 24 jam lebih, kalau ke sana cuma 17 jam. Bayangkan itu. Jadi buat saya ini nggak semua orang bisa tertarik sama ilmu ini gitu. Jadi memang ya sudah, nggak apa-apa, pokoknya sharing aja, siapa tahu nanti berguna kalau di lapangan ada yang PTT, ada yang kerja. Tapi penting banget sih dok, kayak dulu waktu internship juga lumayan sering sih dapat kasus HPP, dan kadang-kadang kan kalau udah datang malam gitu kan konsulen kita kan pasti nggak bisa langsung ready juga kan itu. Nelfon. Ya, itu tadi itu little to it. Denialnya sekali. Jadi kamu lapori gini salah, lapori gitu salah. Nanti kalau jadi residen, jadi PPDS sama deh. Sama aja kayak gitu juga. Lebih menderita lagi biasanya. Sama juga. Sudah lapor salah, nggak lapor lebih salah lagi.
Nah dok, kalau misalnya aku pribadi mau tanya nih, kayak misalnya penggunaan kondom kateter kan tadi kan kurang disarankan kalau misalnya tonusnya jelek gitu ya dok. Nah, Mhm. kita menilai tonusnya gimana ya dok? Selain dari Jadi kalau misalnya perabaannya. kondom kateter itu kan rekomendasinya diisikan kalau metodenya Sayeba. Kan ada beberapa alat tampon yang dijual sudah jadi, misalnya Hmm. Bakri balon, terus ada bentuk yang kayak tadi itu juga udah dijual dalam keadaan jadi. Itu isi maksimalnya kalau nggak salah 200 sampai 300 cc. Jadi Oke. kamu masukkan segitu ya, 200 sampai 300 cc, terus kita masih bermain uterotonika. Kalau misalnya logika sederhana, kalau misalnya logika atau uterotonikanya masih main terus diganjel segitu kan dia akan menutup. Nutup, benar. Jadi sudah nggak akan perdarahan lagi. Nah, kita biasanya observasi 15 menit vital sign sama ngelihat perdarahan dari bawah. Kalau perdarahan dari bawah masih ngalir berarti gagal. Langsung switch itu biasanya. Ya, jadi. Ya, jadi kalau dengan uterotonika sama diganjel sebanyak itu 200-300 cc dia sudah maksimal tetap keluar darah, artinya kan ini ngembang lagi. Nah kalau ngembang lagi berarti kan sudah nggak respon sama tindakan yang sederhana, berarti harus switch ke kamar operasi. Oke dok. Siap, terima kasih dok. Nah, kita misalnya dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, saya kasih kesempatan, masih bisa. Kalau mau raise hand juga, mau langsung ngobrol langsung sama dokter Agung, apa nih bisa ngobrol langsung sama konsulen. Bingung saya yakin bingung karena saya mau bikin materi aja bingung loh. Apa ya? Mana yang Teman-teman relevan gitu ya dok? teman-teman ini dikasih apa ya yang nanti aplikasinya gampang? Ya itu menurut saya paling gampang aplikasinya adalah pengenalan sama tindakan awal, massage fundus uteri sama kompresi bimanual sama kompresi aorta terkendali eksternal compression itu yang paling gampang. Tapi saya yakin itu pun pasti bingung nanti di lapangan. Ya. Nah dok, kalau misalnya terkait kayak gitu kan, kompresi bimanual. Misalnya skenario-nya ini, biasanya kan teman-teman banyak yang di puskesmas juga biasanya yang sering tanya ini dok. Kalau misalnya kita ketemu ada kasus HPP gini, sementara kita siapin proses rujuknya itu, kita ngapain aja nih misalnya dok? Boleh itu. Iya kan? Makanya itu yang sering jadi masalah nanti. Jadi begitu ada pasien datang, kamu lihat apalagi dia dibawa dengan secara tidak sadar atau setengah sadar, ya sudah. Kalau kita biasanya nyiapkan HPP kit, kalau teman-teman di rumah sakit atau di puskesmas nyiapkan aja HPP kit dulu. Ya. HPP kit itu isinya uterotonika, terus ya mudah-mudahan sudah terpasang infus dan sebagainya. Beberapa ada yang isinya kondom kateter sama handscoon. Kalau udah kayak gitu, ya sudah, ya skendelai. Jadi langsung melakukan massase sama kalau bisa yang interna itu lebih efektif. Jadi kalian tuh kayak mendorong uterus ke satu arah dari dua sisi. Yang satunya dorong dari fundus, yang satunya dorong dari fornix. Bagian fornix posteriornya atau fornix anteriornya itu di wepet. No. Itu kalau pasiennya sudah nggak sadar deh, atau sudah darahnya kehilangan cukup banyak, dia nurut-nurut aja kok. Nggak akan berontak. Tapi masalahnya kalau yang setengah-setengah sadar, kamu masukkan jari aja, itu berontak. Apalagi masukkan tangan sekepal itu, Satu. pasti berontak. Ya, benar. Ya, dan itu cukup efektif. Itu cukup efektif membantu sama satunya tadi, kompresi aorta eksternal. Itu lumayan. Nah, jadi memberikan waktu sedikit lah sampai kalian bisa minta bantuan lagi. Baik, dok. Nah, terus ini ada titipan sedikit dok dari teman-teman, dari Depo juga. Kalau misalnya penggunaan cairannya, apakah bermakna sebenarnya dok? Kayak pilihan cairannya harus pakai RL atau NaCl 0,9%. Oh iya, ada rekomendasi ya. Tak kira anestesi juga udah rilis ini. Dulu kan kita selalu ganti dengan kristaloid sama koloid ya. Iya. Kalau sekarang sebisa mungkin sedia darah. Tak kira sudah tahu semua sih. Jadi prinsip penggantian atau fluid replacement, penggantian cairan, kamu kalau mau pakai cairan kristaloid atau koloid ya jangan terlalu banyak juga, karena ada penelitian mengatakan itu bisa memperpanjang atau mengacaukan faal hemostasis atau sistem pembekuan darah. Jadi kalau bisa ya begitu perdarahan itu iminen atau artinya benar-benar sudah terjadi, ya udah langsung aja pesankan darah. Silahkan pakai cairan biasa, tapi nanti berikutnya harus pakai darah. Itu sulitnya di situ. Ya,
apapun yang terjadi kita harus mengisi cairan intravaskuler. Kalau kendala sekali memang menyediakan darah, ya mau nggak mau ya terpaksa diganti dengan cairan kristaloid ataupun koloid. Tapi itu tadi lebih baik adalah dengan darah atau faktor-faktor pembekuan darah lainnya. Untuk pembekuan. Jadi kalau memang idealnya sih pakai darah, tapi kalau memang nggak bisa ya situasional jadinya gitu ya dok? Ya pasti nggak bisa, kalau di kita pasti nggak bisa. Di rumah sakitku aja tipe A kayak gitu aja cari darah setengah mati, ya apalagi di tempat lain. Itu kondisi lapangannya selalu tidak seideal itu ya dok ya? Ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya terkait materi ini. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, oh ini ada pertanyaan dokter dari Dokter Albert. Selamat malam dokter, izin bertanya terkait HPP yang disebabkan tisu itu bagaimana cara meriksanya dan penanganannya ya dok? Tisu itu sisa plasenta, sisa atau produk kehamilan. Nah, salah satunya nih yang ditanyakan Albert tuh yang tak tunjukkan tadi di video itu, Dek. Plasenta akreta. Itu tisu kan. Plasenta akreta itu kan salah satu tisu, tapi karena tindakan prosedur sebelumnya, bekas seksi atau bekas kuretase, jadi kalau lapisan endometrium itu ada yang hilang, dan salah satunya hilang ke sampai lapisan desi 2, sehingga dia nanti tidak bisa mengkontrol implantasi. Jadi implantasi itu sebenarnya controllable. Jadi proses terjadinya implantasi di rahim itu adalah proses yang sangat terkontrol. Artinya terkontrol itu nggak boleh terlalu dalam sama nggak boleh terlalu dangkal. Not too shallow, not too deep, istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya dia terlalu dalam, apalagi munculnya di bekas operasi atau di bekas myomektomi, di bekas kuret, jadi plasenta akreta. Kalau jadi plasenta akreta, maka dia tidak bisa dirilis pada saat habis melahirkan. Habis setelah bayi lahir, dia tidak akan bisa lepas. Nah, itu termasuk salah satu yang tisu. Tapi tisu lainnya tuh intinya ada produk atau sisa kehamilan, termasuk selaput, termasuk kotiledon, itu masih ketinggalan di dalam. Cara meriksanya itu biasanya kalau misalnya sisanya cuma sedikit, itu dengan bantuan uterotonika, dengan bantuan digitalisasi tangan, lalu di masase biasanya sudah membaik. Meskipun masih ada sisa, ada literatur review mengatakan kalau sisanya itu tidak lebih dari ukuran 3 cm, bahkan untuk kotiledon tidak lebih dari ukuran 3 cm, itu aman, cukup aman untuk tidak menimbulkan perdarahan. Kecuali memang sisanya banyak yang 10 cm, 11 cm, lah itu memang perdarahannya aktif terus. Sulitnya ini membutuhkan kemampuan untuk digitalisasi atau kemampuan untuk melakukan USG. Memang iya, tapi secara sederhana kita bisa melakukan masase sambil memberikan uterotonika. Oke. Nah kalau yang kayak digitalisasi itu dok, itu ingatku dulu kan ada yang kayak mulai dari jam 12 kemana gitu ya dok? Itu atau sekarang ya, sudah berubah? Itu sama kayak kuret deh. Cuman itu tadi, aku yakin kalian nggak tegel, nggak tega. Nggak tega. Apa ya? Apalagi yang perempuan kalau nggak pernah latihan gitu, bayangkan, wih, gimana caranya tangan masuk vagina, terus jarinya masuk ke porsio, terus mencari apa yang ada di situ, wis nggak kebayang wis pasti. Nah, aku anggap sih itu wajar karena ini ilmu praktikal, harus latihan. Yang paling gampang yaitu dikasih oksitosin aja, terus sama di masase. Kalau misalnya kalian punya senior yang memang bisa atau capable untuk melakukan tindakan khusus obstetri, lapori aja langsung, nggak masalah. Itu sering kok, bahkan di tempat rumah sakit tipe A pun sering kok, dok ini kayaknya kok masih ada sisanya dok ya. Ya deloken, ya maksudnya kalau misalnya residen pas lapor kayak gitu, ya udah USG aja nggak apa-apa. Ini kalau misalnya USG, dok kita curiga ada sisa plasenta, ya udah kamu kuret aja nggak apa-apa. Jadi memang ini spesifik, tapi tindakan sederhananya yaitu tadi bisa digitalisasi kalau kalian mampu, atau di masase plus uterotonika. Oke. Mungkin kayaknya sepertinya itu sudah sih dok pertanyaan terakhir. Mungkin dokter ada take home message buat teman-teman sebelum closing kita. Take home message-nya
Cuman satu, bahwa angka kematian ibu itu masih menjadi tolak ukur ya, tolak ukur kemajuan suatu bangsa dan negara. Kalian boleh cari dimanapun, boleh tanya siapapun. Jadi tolak ukurnya angka kematian ibu sama satu angka kematian bayi. Bahwa kedepannya kalau bisa jangan sampai ada yang kehilangan nyawa saat menghadirkan kehidupan gitu. Jadi intinya di situ kalau bisa. Jadi dampaknya itu luar biasa sekali kehilangan ibu. Jadi nggak cuman bayi yang baru dilahirkan, tapi keluarga di rumah itu luar biasa berdampak. Jadi kalau bisa kalian cukup membantu. Jadi tindakan-tindakan sederhana tuh bisa sangat bermanfaat saat di lapangan nanti. Yes. Siap, terima kasih banyak Dokter Agung atas malam hari ini. Ya. Terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih buat Iya, teman-teman semua juga.